Persis tanggal 25 September kemarin, gua nonton Chainsaw Man The Movie ReZe Arc. Dan menurut gua ini adalah salah satu movie terbaik yang pernah dibuat. Bahkan kayaknya gue percaya deh bahwa ini anime tuh bukan dibikin sama manusia, dibikinnya tuh sama iblis animasi tuh. Nah, kan kalau di dunia Chainsaw Man kan ada banyak iblis kan. Nah, gua rasa ada satu iblis namanya iblis animasi. Karena ini bener-bener gak masuk akal banget, men. Gua sampai bertanya-tanya, ini dibikinnya gimana? Bagus banget anjing. Jadi ini menurut gua beberapa alasan kenapa lu harus nonton Chainsaw Man. Yang pertama, udah jelas animasinya. Animasinya tuh bagus banget. Gua berangkat ke sana, gua berangkat ke bioskop itu dalam keadaan sedikit ngantuk. Dan setelah gua keluar dari bioskop itu, gua gak bisa tidur karena bagus banget. Beneran bagus banget secara visual ya. Maksud gua di sini setiap detiknya dibikin dengan niat. Di situ ada beberapa shot-shot yang menurut gua kayak ini siapa yang bikin gitu. Ya animasi mungkin lu masih nggak bisa ngebayangin. Mungkin di kepala lu kayak Kimetsu no Yaiba bagus. Enggak, ini lebih dari itu. Gua kagum sekaligus bingung. Maksud gua kayak gini, kok bisa ya mereka tuh kepikiran buat ngambil shot-shot angle di beberapa spot yang menurut gue tuh agak aneh, tapi bagus banget. Jadi di movie ini banyak banget angle shot yang menurut gue jenius. Karena kalau dipikir secara logika aneh, tapi pas dibuktiin, pas dibuat, itu hasilnya bagus banget. Mungkin nanti lu bisa melihat kalau lu udah nonton ya. Gue kasih contoh deh. Di sini ada scene mereka baku pukul tapi di dalam gedung. Jadi berdua nih, Reze sama Denji itu baku pukul. Sebenarnya bukan baku pukul, lebih tepatnya Denji dipukulin abis sama Reze di sini. Tapi scene-nya bagus banget. Jadi kayak di dalam gedung gitu kan. Di dalam gedung, ruangan, di luarnya ada pemandangan gedung lagi. Terus di dalam sini mereka baku pukul dengan angle yang rata gitu. Jadi gue keinget sama Bucky Captain America lawan Iron Man. Itu gue inget banget karena cuma ruangan kosong, mereka berdua berantem gitu, itu bagus banget. Terus ada juga tuh mirip-mirip outer reference. Jadi kayak gue inget banget ada scene di mana si Bim, si Hiyu ini itu lari bareng sama si Denji gitu kan, dinaikin gitu kan. Dia minggir-minggir gedung gitu kan, lewat gedung gitu. Jadi kayak 2v2 Typhoon sama Reze versus Denji sama Bim. Gue inget banget kan si Typhoon badannya gede banget kan. Jadi kayak dia kayak topan gitu kan, kayak topan. Terus ada satu angle yang menurut gue ini Attack on Titan Batman. Lu bayangin, ada Typhoon gede banget sama ada orang yang menaiki hiu di pinggiran gedung. Itu keren banget. Dan mereka ngambil angle-nya bagus banget. Demi, lu harus nonton. Lu kalau udah nonton pasti ngerasa sih. Dan di sini semua karakter, semua scene itu nggak ada yang dibikin jelek. Menurut gue pribadi ya, di sini semuanya manjain mata lu banget. Terus beberapa koreografinya juga keren-keren banget. Ini yang bikin gue bingung ya. Bagaimana mereka mengimajinasikan orang berantem tapi pakai ledak-ledakan. Itu nggak masuk akal banget. Jadi kayak beberapa hal yang kurang penting. Maksud gue kayak lu ledakin aja. Tapi enggak, di sini dibikin lebih cantik sama mereka. Jadi kayak nih gue contohin. Jadi ada satu adegan si Reze cuma mau meledakkan sesuatu, tapi dia pakai gaya, men. Dia begini nih. Dia begini. Tuh. Lu kepikiran nggak orang kalau mau ngeledakin sesuatu begini nih? Tuh. Tapi keren banget menurut gua itu animasi cantik secantik-cantiknya umat kata gua mah. Terus banyaklah koreografi yang scene fight yang bener-bener fight yang gak terjadi cuma 1-3 menit. Di sini scene fightnya lu bisa ngerasain tegangnya, kayak mungkin gua ngerasa ada 5-10 menitan gitu deh. Gua yakin betul itu animatornya pada capek, pegel-pegel, pusing kali ya, muntah-muntah darah kali. Jadi Denji ini kan kabur setelah dia diburu sama si Reze. Nah, si Reze ini, si Bomb Devil ini, itu dia menggunakan ability-nya dengan sangat-sangat amat keren. Jadi gini, banyak banget karakter anime yang gua temui itu punya skill yang amat imba gitu. Tapi di ceritanya, di penganimasiannya, di eksekusinya, mereka tuh gak pernah mengeksplor skill-skillnya, gak pernah mengabuse, atau setidaknya ini dibikin bagus gimana ya gitu. Mereka selalu kepentok sama sesuatu gitu. Gua gak tahu kenapa mereka membuat yang harusnya OP jadi kagak OP. Ya mungkin buat plot dan lain-lain. Tapi di sini si Reze bener-bener skillnya tuh dibikin. Nih, gue bikin cantik, nih gue kasih tahu betapa seremnya Bomb Devil. Jadi pas pengejaran Denji, ya kan? Pas Denji lagi dikejar-kejar karena dia mau diburu, itu si Reze ngejarnya pakai bom. Ya memang dia Bomb Devil. Cuma gue jadi keinget Bakugo dari sini nih. Jadi dia bener-bener meledakkan kakinya di udara, cetar buat ngejar. Dan itu indah banget. Bar. Dan itu di jalanan. Maksud gue, lu mengejar mobil yang ngebut dengan ledakan, itu nggak pernah kepikiran buat gue. Maksud gue itu keren banget anjir. Dan penganimasiannya juga sih tetap sih itu animasinya bener-bener bikin ini anime gak ada lawan. Diem lu Mon, ngapain lu nyuruh gue nonton Chainsaw Man The Movie? Yang anime biasa aja belum gue tonton. Tenang aja, menurut gue di movie ini semua orang bisa nonton, termasuk lu pada yang belum nonton Chainsaw Man.
Kenapa? Karena menurut gue ini bener-bener arc baru yang fresh. Ya, lu mungkin cuma harus tahu aja bahwa si ini siapa. Ya lu lihat di wiki dah, kalau lu emang males, lu bisa lihat di wiki atau lu bisa lihat di Google nih, itu siapa. Lu cari pas pulang pun bisa. Maksud gua kayak lu pala lu kosongin. Lu masuk ke ruangan bioskop itu. Udah, lu lepas aja kayak apa yang mau dikasih sama mereka ya. Lu terima aja. Karena dari segi cerita menurut gua emang gak berat. Maksudnya lu gak perlu big brain, gak perlu ada plot twist, tapi lu tetap bisa nikmatin ceritanya, ya. Itu sih menurut gue. Dan pas gue nonton movie itu, gue merasa kayak ada beberapa simbolisasi dan beberapa foreshadowing. Di situ ada scene yang kurang penting menurut gue, kayak klip-klip tambahan tapi menurut gue penting. Kayak misalnya pertama ada laba-laba yang ngejebak kupu-kupu, dan itu scene-nya ditaruh pas si Reze sama si Denji lagi deket-deketnya. Berarti kan dari situ kita udah tahu ya bahwa si Denji ini mau ditangkap, si Denji ini mau dijebak, si Denji ini mau dilahap, ya kan? Terus ada juga si Denji naik hiu itu kayak kesatria kuda banget, gue ngelihat kayak gitu. Jadi di sini tuh ada karakter baru namanya Bim. Nah si Bim ini itu skillnya berubah jadi hiu gitu. Pokoknya something hiu gitu. Nah si Denji itu ngerantein gergajinya ke mulut Bimnya ini, dan di situ dia berlaga pose kayak naik kuda, dan itu keren banget. Dan di-emphasize lagi sama cahaya di belakang gitu. Pokoknya tiba-tiba ada cahaya dari belakang, dan itu keren banget menurut gue, anjir. Terus tadi koreografi yang gue bilang kan, kayak fight scene-nya bagus banget. Terutama ada satu fight scene yang gila, keren banget. Jadi mereka bertarung yang tadi di scene yang di gedung tadi. Si Denji digampar-gamparin, pak. Terus tiba-tiba gelap. Terus lanjut lagi, bental, itu keren banget. Gila. Dan ada satu lagi scene yang paling gue inget, yaitu adalah ibaratnya ya si Reze ini kayak masang C5 di badannya si Denji. Jadi dipukulin nih, terus diem dulu sampai akhirnya si Reze begini nih, langsung meledak. Itu gila. Itu gak masuk akal, keren banget. Dan selain itu juga masih banyak banget scene fight yang menurut gue keren banget, dan mungkin gue gak bisa jelasin karena kepala gue udah keburu kayak what. Jadi pokoknya untuk fight scene, untuk animasi, lu gak usah khawatir, karena bener-bener percaya sama gue. Bahkan di awalnya pun, di awal-awal animenya mulai, itu kan ada lagu Kenshi Yonezu yang yang gitu kan. Nah itu cuma scene mereka sarapan dan bangun tidur. Ya, sarapan dan bangun tidur aja dibikin animasinya dengan sangat-sangat amat niat. Mata gue kayak, udahlah bang, aku nih orgasm mataku loh bang, orgasm aku nih. Nah setelah kita ngomongin visual dan animasi, gue sebenarnya ada satu lagi yang bikin gue puas banget, yaitu adalah sound design-nya. Demi apapun, ini anime gak masuk akal sound design-nya. Siapapun yang bikin, respect. Lu bisa merasakan ketegangan di anime itu, lu bisa merasakan sedih, lu bisa merasakan tegang, lu bisa merasakan tercekam, lu bisa merasakan komedi. Itu semua ada campur tangan sound design di sini. Gue inget banget ya, jadi ada scene di mana ya lagi-lagi si Denji dipukulin. Emang si Denji dipukulin mulu, bak. Pokoknya dia mukulinnya sampai naik ke atas gedung gitu kan. Bak. Musiknya upbeat tuh, duk. Tiba-tiba diem semua, hening. Layarnya hitam. Tiba-tiba duk. Mulai lagi tuh, dipukulin, masih lanjut dipukulin sampai atas, dar. Gila. What the f. Terus juga ada beberapa hal yang bikin gue kayak, apaan ini? Jadi si Reze ini abis matiin satu karakter gitu lah. Karakternya gue gak yakin ini bakal penting, karena langsung mati di tempat gitu, screen time-nya cuma dikit. Nah setelah dia matiin, dia nyanyi men. Dia nyanyi dan gak ada musik. Gue yakin tuh bahasa Jerman apa bahasa Rusia gitu, gue kurang begitu ngeh. Tapi dia nyanyi, suaranya halus banget dan tanpa musik. Itu serem banget. Dan dengan dia nyanyi, kita yang nonton pun merasa ketakutan men. Kita merasa kayak ini karakter bukan karakter lemah men. Kita harus hati-hati. Terus ada tuh scene Denji yang dicipok di atas gunung tuh, yang di puncak gitu kan. Nah terus di reveal lah di situ bahwa si Reze ini jahat, dan si Denji udah tahu. Si Denji hampir mau dimokatin pada saat itu. Dan setelah diselamatin sama Hiu, temen kita best of friendo, itu musiknya bener-bener bikin tegang. Itu bener-bener kita merasa terancam. Yang nonton pun bener-bener terasa terancam. Gue inget banget musiknya kayak upbeat kan, cek. Tapi ditambahin sama distorsi. Jadi kayak musik lu tuh di kita pun yang denger merasa disturb gitu, merasa keganggu, merasa annoying. Gila, ini makanya sound design-nya gue kagum banget sih. Terus mereka juga, ya itu dari musiknya juga kan. Musiknya ngambil Kenshi Yonezu ya, yang udah langganan sama Chainsaw Man kan. Dan dua lagunya itu dua lagu yang menurut gue kayak lagu selengean, tau gak lu? Cocok banget sama Denji kata gue mah. Di lagunya itu juga gue ngerasa kayak ada satu lirik yang kayak gue baca translatannya ya. Itu isinya kayak Denji banget. Liriknya kalau nggak salah gini, harus gue apain perasaan gue ini. Itu Denji banget man. Itu dia bingung kan. Makanya di animenya dia bingung. Aku mulai suka nih sama dua orang. Pertama Makima, yang kedua Reze. Itu
sebenarnya di luar dari itu ya, maksudnya kita bisa ngebahas karakter Denji kayak untuk hal-hal lain gitu. Mungkin di lain kesempatan gue akan ngebahas karakter Denji ini yang dimana agak-agak kompleks dan agak-agak menyedihkan gitu. Mirip-mirip sama gue, nggak mirip banget tapi kayak aku ada sedikit relate di sini. Terus dari komedinya juga mungkin lu beberapa ada yang kurang suka gitu karena orang lagi serius-seriusnya masa dibecandain. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ini cocok buat Denji komedinya. Komedinya selalu masuk buat Denji, karakter nyolot, karakter labil, karakter lugu. Tapi menurut gue komedinya tuh masih masuk-masuk aja, masih dalam porsi yang normal gitu, porsi yang wajar. Dan menurut gue itu sih roller coaster yang mereka kasih juga itu bikin, bang, tar lu bang, masa gue abis deg-degan, masa lu suruh ketawa sih, kan gue kayak kadang-kadang gak siap ya. Yaudah gitu dah. Sebenarnya itu aja sih yang pengen gue kasih tahu. Gue gak mau lebih banyak spoiler lagi kan, karena gue nontonnya duluan sehari sebelum tayang gitu, sehari sebelum tayang di bioskop-bioskop. Nah jadi gitu, animasinya bagus banget ya, gak manusiawi. Musiknya juga, sound design-nya juga itu bagus banget ya. Sama ketiga, ceritanya juga cerita-cerita yang lu gak perlu nonton Chainsaw Man, gue rasa juga ngerti. Lu kayak orang ngangong-ngangong, diajak nih kayak temen lu yang normis, nonton ya sama gue, nonton apa? Udah ikut aja. Lu suruh duduk, terus ntar dia keluar, lu tanya, seru gak menurut lu? Udah dipastikan dia bilang seru, gak mungkin dia bilang gak seru. Percaya sama gue ya, percaya. Yaudah itu aja ocehan gue gak tahu nih, gue excited banget sama ini anime, gila sih. Kalau menurut lu gimana yang udah nonton? Coba langsung aja komen di bawah, kita tuker-tuker informasi karena ini bagus banget ya. Makanya gue bikin video karena ini seru banget, ini worth untuk diomongin menurut gue ya. Yaudah, gitu ya dari gue Raymond Sapi. Udah, gue mau cabut dulu. Oh iya, jangan lupa Kenji Yonezu adalah gue ya. Terus Hikaru Utada adalah istri gue. Bye bye.